Halo sahabat satwa, sebelum kita mulai videonya, saya kasih waktu buat kalian mensubscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi secara gratis video-video lanjutan dari dunia satwa. Terima kasih sahabat. Oke, halo sahabat satwa, kembali lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah, kali ini ada segelas teh manis sama segelas kopi nih. Kira-kira kita mau ngebahas tentang apa nih ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita masuk ke topik. Boleh dong buat sahabat satwa, saya kasih waktunya buat subscribe dulu channel ini. Oke? Nah, oke sahabat satwa, terima kasih banyak buat sahabat satwa yang udah subscribe channel ini. Kita langsung aja yuk ketemu sama pemilik ular-ular ini tapi kayaknya kita nggak bahas ularnya deh. Kita bakalan bahas gimana caranya membuat kandang ular ataupun yang sering kita kenal dengan sebutan terarium. Nah, kita langsung aja ketemu sama, ini dia ternyata pemilik terarium besarnya. Halo Bang, boleh kenalin diri dulu nggak, namanya siapa Bang? Halo, saya Lucky. Halo teman-teman sahabat satwa. Nah, Abang Lucky, ya. Di samping Abang Lucky itu namanya apa sih Bang? Ini kebetulan hasil produksi kita dari terarium keranji. Ini terarium untuk kita biasanya Hectera atau teman-teman biasa bilang vivarium. Ini biasanya sih kalau untuk tinggi begini biasanya teman-teman pakai untuk iguana, untuk ular-ular pohon biasanya, yang ular-ular tinggi. Oke. Saya lihat kayaknya bentuknya bagus banget nih Bang. Nah, iya. Gini. Ya. Biasanya pasti nih ada pertanyaan dari sahabat satwa. Boleh. Untuk budget pembuatan kandang nih Bang, dari ular kecil sampai ular besar itu budgetnya berapa tuh Bang, kisaran harganya? Kalau untuk range harga kita memang menyesuaikan sama ukuran dan model. Sama biasanya teman-teman request untuk setup itu biasanya ada untuk kayu basking, untuk wallpaper, untuk akar gantung. Jadi kalau untuk budget biasanya menyesuaikan dari kebutuhan dari teman-teman yang order ke kita di terarium keranji. Range harganya sekitar mulai dari 500 sampai 500 up lah, kita bisa bilang 500 up. Oke, 500 up itu bagus banget berartinya ya. Nah, gini Bang, di sebelah Abang nih, kan itu ada contoh terarium nih. Itu kisaran harga berapa tuh Bang? Ini kebetulan sudah sama setup kita sekitar hampir 2 juta. 2 juta buat dapat barang sebagus ini. Wih, mantap. Sih. Biasanya teman-teman minta sekalian bisa diantar ya, kita bisa antar sekalian. Oh, sudah free ongkir? Sudah. Waduh. Nah, untuk Jabodetabek kita bisa antar langsung ke rumah, tapi kalau untuk teman-teman yang di daerah Pulau Jawa atau Sumatera mungkin kita via ekspedisi atau jalur kereta. Oke. Nah, sahabat satwa, di sini tuh murah banget ternyata terarium sebesar ini dan sebagus ini, plus setup dan free ongkirnya hanya kisaran harga 2 jutaan. Nah, buat sahabat satwa nih, mungkin banyak banget pertanyaan dari sahabat satwa. Ini bahannya apa sih Bang, dan kenapa milih bahan ini buat jadiin terarium? Ya, kalau untuk bahan kita dapat dari pemasuknya kita ngambil, pilihan kita jatuh sama kayu Jatilanda dan pinus impor. Pinus impor itu bisa kita pakai dari Belanda, bisa pakai dari Jerman. Cuman memang yang tergantung lagi untuk kebutuhan teman-teman apa. Kalau untuk kebutuhan, kita lihat kebutuhan reptilnya apa. Kalau untuk
ular memang itu masih aman untuk pakai multiwood atau kita bisa bilang multiplex lah. Oh, multiplex. Tapi kalau untuk kebutuhan seperti misalnya hewan-hewan yang reptil yang semi akuatik, misalkan kayak biawak ya, salvator. Iya. Itu memang kita pakainya yang bahan-bahan lebih solid, lebih tebal. Biasanya lebih keras kita pakai papan. Papannya sama bahannya Jatilandan atau Pinus Import. Itu datang dari Jerman atau dari Belanda. Wih, mantap. Bahannya aja bahan spesial tuh ya. Nah, ini saya ngelihat ada juga yang belum jadi nih, Bang. Iya. Ini buat kamar anak tidur kayaknya bisa nih ya, Bang ya. Bisa. Nah, ini buat kandang apa nih, Bang? Ini kebetulan untuk Varanus salvator. Varanus ukuran 1,5 meter. Oh, udah pesanan orang? Iya, betul. Untuk biawak memang dipilih yang bahan requestnya kebetulan memang mintanya papan, dan kita saranin juga setelah konsultasi kita ngobrol-ngobrol memang lebih aman pakai papan. Pertama juga ketika memang si biawak ini bermain dengan air, dia nggak terlalu, bukan saya bilang ini tahan air, cuman memang kalau untuk semi akuatik lebih mengutamakan memang main di bahan-bahan yang lebih solid, seperti papan ini. Oh, mungkin dari segi keawetan ya, menggunakan bahan seperti itu. Keawetan. Tapi kan memang kalau hanya kayu masih mentah begini memang kita belum bisa bilang ini kuat. Tapi ketika nanti masuk proses finishing, sanding, untuk biasanya kalau untuk kandang hewan kita memang pakainya yang water base. Jadi memang kelebihannya ketika pakai water base aman buat hewannya sih. Coba itu. Berartinya di sini tuh bukan sekedar asal-asalan buat kandang, tapi sudah sangat diperhitungkan banget kan ya. Benar mantap. Nah, Bang, gini, kan tadi kita udah bahas harga, udah bahas masalah bahan baku. Terus apa sih keunggulan dari produk ini, Bang? Kalau keunggulan ya, salah satunya mungkin kita kalau ketika teman-teman coba buka di medsos kita di Terrarium Kranji, kita mungkin akan ketika itu nanti akan coba konsultasi via WhatsApp. Kita akan melayani teman-teman konsultasi dulu. Kita nggak langsung yang langsung menjudge untuk silakan harus beli. Tapi memang kadang-kadang teman-teman kita juga di tempat sharing, dan ketika teman-teman cocok memberikan referensi dan memberikan ukuran, keuntungannya perbedaannya mungkin saya juga belum tahu, cuman setahu saya kita menawarkan untuk ketika teman-teman sudah DP, kita tawarkan untuk kita buatin ya untuk gambar 3D-nya. Oke, jadi ada gambaran jelasnya ya, Bang. Jadi nggak cuman kira-kira saja, dan cuman bentuknya memang tidak, kadang-kadang yang keraguan teman-teman di situ. Jadi ragu lah ketika pesen Tera apakah sesuai. Jadi kalau nanti teman-teman sudah DP sesuai dengan kesepakatan harga dan ukuran serta modelnya, kita akan buatin versi 3D-nya dan kita akan kirimin videonya. Jadi kalau sudah ACC, kita baru mulai produksi. Oke. Nah, tadi udah bahas masalah keunggulan. Terus proses pengerjaan nih, Bang. Prosesnya kira-kira berapa lama dari yang paling kecil sampai yang paling besar? Kalau untuk proses, balik lagi ke request teman-teman mau seperti apa, ukuran dan model serta setupnya. Cuman kalau untuk perkiraan yang sudah pernah kami kerjai, kami pernah memproses ukuran 1,5 meter itu kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Memang balik lagi ke itu kalau kosong, kalau setup kosong, tapi jadi tanpa setup. Tapi kalau misalkan memang diproses dari nol, untuk yang standarnya memang antara seminggu sampai 14 hari. Berarti ya tergantung dari tingkat kerumitannya sendiri. Ya, tingkat kerumitan sih memang masalahnya kan kadang-kadang banyak yang requestnya beda-beda ya. Sering garapnya nih, terrarium atau apa nih yang sering digarap nih? Kebetulan memang fokus kita di terrarium, tapi memang balik lagi kebutuhan untuk pasar kandang hewan ini memang lumayan banyak, dan beberapa teman-teman juga ada yang kayak request untuk kerajinan yang agak beda juga. Oke. Kadang-kadang apalagi mungkin sekarang ada teman-teman yang juga request untuk torto table, untuk turtle basking, untuk gigi basking. Jadi memang bisa cek langsung di Instagram kita ada
Dan biasanya teman-teman ada yang nambahin lukisan di terrariumnya. Mungkin nih sampling aja sih ya, sampling aja. Widih. Jadi kadang-kadang mereka minta, Mas bisa ditambahin lukisan nggak? Jadi emang kita bisa sanggupin juga, mungkin dengan kesepakatan teman-teman lah. Wis. Bisa ditambah lukisan wanita cantik. Wih, pokoknya buat sahabat satwa nih yang mau terrariumnya spesial dengan mungkin lukisannya hewan kesayangan kalian ataupun orang-orang terkasih kalian nih mau ditempel ataupun di sekalian dibuat jadi pajangan, itu bisa banget ya Bang? Bisa. Oke. Nah tadi kita udah banyak banget nih pembahasan. Terus kalau misalkan masalah setup Bang, boleh nggak sih saya ngelihat gimana cara setupnya? Boleh. Oke. Kita juga ada nih mau kita setup. Oke. Nah di sini Bang Lucky nih mau nyontohin setup kandang. Nah ini kira-kira setup kandang buat hewan apa nih Bang? Kebetulan ini untuk dipesanan order untuk ular pohon. Jadi memang berhubung memang ini hewan mainnya di daerah atas dan memang dia ini memang kita pakainya setupnya dan tropis, dia mintanya untuk nuansa tropis Papua. Jadi dia minta ada aksen-aksen hutan. Oke, jadinya biar mendekati ke alam. Nah, si hewan itu agar nyaman disetting seperti ini ya Bang. Oke. Berarti bukan cuma memikirkan keindahan, tapi juga memikirkan si kenyamanan si hewannya. Jadi memang memperhatikan beberapa lini, jadi kesehatan, karena pernis yang kita pakai juga kita pakai water base. Jadi kalau teman-teman tanya apakah aman, ya insya Allah aman untuk hewan. Dan memang banyak faktor yang bisa ini sih. Jadi ini nih. Wah, settingnya siap. Ya. Oke. Nah, ini ternyata settingnya agak sedikit rumit, tapi ya sesuai lah dengan harganya ya Bang ya. Tingkat kerumitan dan kita lihat detailnya yuk. Nah, ini saya lihat di kanan kirinya ada seperti ventilasi ya. Betul. Oke. Jadi memang teman-teman mintanya kadang-kadang minta ventilasi tapi jangan rapi lah. Jadi memang kita jatuh pada ya ini untuk kayu basking. Jadi kadang-kadang beberapa hewan perlu ini untuk biasanya dia untuk basking ya. Basking itu semacam jemur badan gitu. Jadi sebenarnya memang kita lagi nunggu untuk setupnya lagi. Biasanya teman-teman pakai lampu UV. UVA, UVB buat pengganti cahaya matahari ya? Cahaya matahari. Oke. Wih, ini setting kandangnya tuh seperti ini sahabat satwa. Jadi jangan berpikiran bahwa harga segitu tuh mahal ya Bang. Karena pertama dari proses pembuatan, yang kedua dari bahan baku, yang ketiga dari setting seperti ini nih, ide-ide settingannya. Dan saya pikir kalau misalnya pekerjaan tangan langsung itu tidak ada orang lain yang punya ya Bang. Iya. Cuma kita pribadi yang punya model dan settingan yang sesuai kita inginkan. Banyak yang mencoba untuk ikut serta dalam ini, tapi memang mungkin karena perbedaan ini kita nyoba untuk ngasih gambaran dulu ke teman-teman untuk masalah 3D-nya juga. Oke, jadi kurang lebih begini lah. Nggak cuma gambaran doang, tapi ada gambaran 3D-nya. Jadi sahabat satwa lebih bisa lebih tahu lah. Kelihatan real ya Bang, gitu. Oh, settingannya seperti ini. Oke, kita bahas settingannya yuk. Seperti ini settingan dasar ya Bang, belum jadi full ya? Belum full. Jadi karena nanti akan ada untuk mouse-nya juga ada untuk. Jadi mouse-nya pilihannya biasanya antara cockpit, chip, sama basking apa ya? Oh, ada contohnya. Oh, mouse itu yang maksudnya yang dasar, alas dasar. Oke. Ini. Oh, seperti itu. Ini sebenarnya serpihan kayu, tapi pinus. Oh, kayu pinus ya? Jadi bisa ditaruh di sini. Untuk ada juga koko khas itu sebenarnya alas kandang dari ini sih, dari apa? Dari kelapa. Jadi memang biasanya untuk. Jadi memang kelebihannya untuk terrarium ini ketika kita pasang, kita setup hewan di sini memang
lebih nggak perawatannya lebih mudah lah. Untuk maintenance hariannya memang nggak kayak teman-teman yang di gek atau akuarium gitu lah ya. Karena dasar alasnya pun karena sudah dibentuk setup sedemikian rupa untuk memang disetting untuk merekayasa seperti di alam lah. Oke, menyerupai alam. Menyerupai alam. Oke. Sebenarnya dalam kayu. Siap. Nah, jadi kalau kayak gini nih, sedikit banyaknya si hewan ini nyaman seperti di alam ataupun di rumahnya ya, Bang. Oke. Nah, itu kan saya ngeliat kayak ada akar-akar. Itu akar apa sih, Bang? Ini akar gantung sebenarnya. Jadi memang kita pesan khusus dari teman-teman di daerah luar kota. Memang di sini sih sudah agak jarang untuk akar gantung, tapi memang kebetulan teman-teman memang membudidayakan pohonnya dan memang ini asli, ini real. Kayak pohon beringin bukan sih? Iya, mirip. Tapi dia sebenarnya kalau pohon beringin bisa sampai sebesar ini ya, diameternya bisa sampai 5 sentian. Oke. Beringin besar. Kalau dia sebenarnya beringin kecil yang memang dibudidayakan sama teman-teman memang untuk hiasan sebenarnya. Nah, jadi kemarin ya kita konsultasi sama teman-teman, memang yang menyerupai ini ya inilah setup kita set sedemikian rupa menyerupai set di alamnya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak nih buat ilmunya. Saya minta salam-salam dong buat sahabat satwa. Kira-kira sarannya apa nih buat sahabat satwa yang pelihara hewan? Oh iya ya. Ya pastinya kalau memang pelihara hewan, reptil atau mamalia atau burung atau apapun, memang harus kita persiapkan semuanya, terutama memang sebelum pelihara kita persiapkan dulu untuk fasilitasnya, kandang, kebutuhan dia. Dan memang saya pribadi memelihara reptil beberapa ekor, memang saya persiapkan dulu kandangnya. Berawal dari situ saya memulai ini. Jadi memang memulai tempatnya dulu, kita bikin kandang dulu, baru kita melihara. Jadi persiapan yang sering teman-teman lupa itu. Oke, yang sering banget lupa ya. Iya, cuma lihat karena lucu di pameran nih ada lucu-lucu, akhirnya dibeli, kandangnya tidak dipikirin ya, Bang. Oke. Kalau saya memang melihara reptil, beberapa ekor reptil, jadi memang setup dulu kandangnya baru. Jadi makanya kebutuhan itu saya pertimbangkan di situ. Oke. Nah, channelnya apa ya? Channelnya Dunia Satwa, Bang. Nah, nanti bisa di-subscribe juga Dunia Satwa, channelnya di like, subscribe ya. Iya, siap. Share boleh, nanti sambil lihat-lihat banyak teman-teman. Oke, siap. Nah, berartinya buat sahabat satwa yang udah terlanjur beli hewan tapi belum bisa beli kandang, juga bisa memesannya langsung di Terrarium Kranji ya, Bang. Boleh. Ada di Instagramnya juga ya, Bang? Terrarium Kranji. Oke, siap. Terima kasih nih Bang Lucky buat saran-sarannya, terus juga udah ngasih materi di Dunia Satwa. Nah, sekali lagi terima kasih banyak buat Dunia Satwa juga, buat yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa, kata Bang Lucky tadi, di subscribe dan di like, dan jangan lupa juga di share kalau misalkan konten ini mengedukasi kalian. Oke, terima kasih sahabat satwa, selamat melakukan aktivitasnya kembali, dan jangan lupa rawat hewan peliharaan kalian dengan baik.